Ya, pemirsa, BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten, dan bibit siklon tersebut diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di sebagian wilayah Indonesia pada 6 hingga 8 Desember 2024. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, Bu Dwi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi disebutkan, Bu, bahwa kita saat ini ada bibit siklon ya 91S, dan dari hasil deteksi BMKG ini katanya 6-8 ini masih cukup rawan. Boleh dielaborasi lagi, Bu, seperti apa update terbaru? Betul sekali. Jadi kami pada tanggal 5 Desember itu mendeteksi munculnya bibit siklon tropis yang baru. Yang berbeda dari bibit siklon yang memicu terjadinya cuaca ekstrim di Sukabumi ya. Jadi ini yang baru. Nah, berada di sebelah barat daya Lampung, itu di Samudra Hindia di sebelah barat daya Lampung. Kemudian ada juga bibit siklon tropis yang baru di selatan Nusa Tenggara Timur. Ini juga masih di Samudra Hindia. Ini baru terpantau tanggal 7 Desember. Jadi selama 2 hari terakhir ini bermunculan bibit siklon. Nah, yang dikhawatirkan adalah dampaknya. Nah, dampaknya itu antara lain terjadinya kecepatan angin, ya, peningkatan kecepatan angin di wilayah-wilayah yang terdampak. Nanti kami sebutkan wilayah-wilayah yang akan terdampak mana saja. Kemudian ya itu tadi yang saya maksud, angin kencang ya. Kemudian juga hujan lebat beserta angin kencang tadi dapat mencapai hujan lebatnya intensitasnya dapat mencapai lebih dari 50 mm hingga 100 mm. Kemudian juga akan berdampak terjadinya gelombang laut tinggi sehingga membahayakan pula bagi pelayaran. Bisa mencapai 2,5 meter atau lebih itu. Nah, hal itulah kenapa kami memberikan peringatan dini sejak kemarin atau 2 hari lalu. Ya. Memang peringatan dininya memang sampai 8 atau mungkin bisa lebih lama lagi, Bu? Yang kami keluarkan sampai tanggal 8. Namun kami terus memonitor apabila hari ini, katakan malam nanti, terdeteksi terjadi penguatan dan masih membahayakan di tanggal 9, kami akan perbaharui peringatan dininya. Namun sampai sore ini masih berlaku hingga tanggal 8 Desember. Oke, baik. Bibit siklon yang Ibu sebutkan tadi, ada yang 91S yang di arah Lampung dan Banten, dan juga ada satu lagi yang baru terbentuk di selatan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya tadi ya, Bu, ya, bahwa biasanya akan diikuti hujan deras, angin kencang, dan itu yang kalau kita rasakan, misalnya Jakarta, Bu, tadi pagi, apakah itu juga salah satu efek atau dari bibit siklon dari yang Lampung, Banten ini, Bu? Kalau kita bisa terjemahkan? Betul, Bapak. Betul ya. Jadi karena 2 bibit siklon yang muncul ini, pengaruhnya ini saling berinteraksi untuk wilayah Jawa. Baik. Demikian juga Bali dan Nusa Tenggara. Bahkan Lampung masih bisa terdampak juga. Karena ini ada 2 sistem yang cukup signifikan ya. Ini berpengaruh terjadi peningkatan curah hujan. Tidak hanya di DKI, tidak hanya di Jawa Barat, dan bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Bali, Nusa Tenggara. Dan yang kita takutkan adalah ketika curah hujan tinggi ya, Bu, angin, tadi ada pohon tumbang, banjir bandang. Jadi bencana hidrometeorologi ini mengikuti ketika siklus ini atau bibit siklus ini bertransformasi menjadi hujan yang lebat. Kira-kira seperti itu ya, Bu, yang bisa kita... Betul. Karena dampaknya itu, maka terjadilah bencana hidrometeorologi seperti banjir, bisa terjadi banjir bandang seperti di Sukabumi, dan sering terjadi pohon tumbang ya. Kemudian juga angin kencang tadi.
Demikian. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan Bu, sebelum saya bertanya lebih lanjut bagaimana hal-hal atau wilayah mana yang harus berwaspada terkait bibit siklus ini. Nah kita pemirsa ini dan Ibu Dwi Kora ini ada informasi masih terkait banjir bandang di Sukabumi beberapa waktu lalu. Ini ditemukan bangkai mobil 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat badi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu, makanya Ya, udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita bersama Ibu Dwi. Bu Dwi, kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Sukabumi dan Cianjur, ini kan ada banjir bandang, diikuti tadi ada tanah longsor juga. Kalau kita bicara wilayah-wilayah yang harus waspada, Bu, misalnya Sukabumi dan Cianjur, apakah warga yang saat ini masih berada di daerah bencana seperti Sukabumi dan Cianjur ini juga tetap harus waspada, Bu, karena tren dari siklus tadi masih ada? Betul sekali. Dan kemarin kami langsung menuju ke lokasi, bertemu dengan pemerintah daerah, pihak terkait dan warga. Dan di situ kami ingatkan sekali lagi bahwa mohon waspada paling tidak hingga tanggal 8 Desember dan ada kemungkinan bisa sampai tanggal 9. Demikian. Oke, jadi karena potensi hujan lebat masih dapat terjadi lagi. Jadi kalau bicara potensi bencana susulan di wilayah misalnya Cianjur dan Sukabumi ini kemungkinan masih ada ya Bu ya kalau hujannya tadi luar biasa lebat. Nah untuk wilayah lain Bu, ini tadi kita menyebutkan sepanjang Jawa, Bali, wilayah-wilayah mana yang mungkin topografinya mirip Bu dengan Sukabumi dan Cianjur, ada sungai, ada perbukitan, daerah mana Bu yang harus juga waspada terhadap tadi setelah curah hujan yang tinggi dan angin kencang ini? Nah, dari segi dampak bibit siklon tersebut ya, jadi kalau tentang wilayah di Jawa ini kan kurang lebih sama ini ya. Baik. Perbukitan, pegunungan, ada lembah, ada sungai, demikian juga di Bali ya. Nah, jadi dari segi dampak yang akan mengalami hujan lebat, angin kencang, bahkan disertai kilat petir, ini terutama di selain Jawa, itu juga di Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, ya, dan juga Jawa Tengah. Itu untuk bibit siklon tropis 91S yang mempengaruhi, yang berada di barat daya Banten ya, di Samudra Hindia ya, di barat daya Banten. Kemudian untuk bibit siklon tropis yang 93S ini yang berada di Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara Timur, yaitu yang perlu diwaspadai adalah di wilayah-wilayah yang meliputi termasuk Jawa Timur,
Jawa Tengah DIY masih juga, kemudian juga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Demikian. Dan dampak gelombang tinggi pun perlu diwaspadai. Itu di perairan, bahkan ini di perairan Samudra Hindia, jelas itu gelombangnya tinggi, dikhawatirkan dapat mencapai, bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter. Itu terutama perairan Barat Lampung, Selat Sunda, dan Samudra Hindia Selatan Banten itu. Kemudian juga di perairan NTT itu, perairan selatan Bali hingga NTT, serta Samudra Hindia di selatan wilayah Bali dan NTT, itu gelombangnya dapat mencapai 2,5 meter. Baik, Demikian. Ibu Dwi. Tadi kalau kita lihat bahwa analisa kita sebagai manusia tentunya punya usaha ya Bu agar tadi mitigasinya terbaik. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang kondisinya seperti ini. Plus juga masyarakat harus waspada ya Bu, kalau pemerintah sudah memberi warning, peringatan harus dipatuhi ya Bu ya. Karena kita tahu tadi bencananya memang tidak bisa diprediksi, paling tidak ilmu-ilmu yang kita punya bisa mencegah tadi banyaknya korban jiwa. Terima kasih Ibu Dwi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bu.